Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan kami Romi Novindra, CMK Cabai Loker. Baiklah, di sini kami akan kembali mengupload tentang taman tanaman cabai CMK Loker yang tahap pertama, yang alhamdulillah sekarang telah memasuki panen ke-19. Tapi apa yang hendak dikata, karena harganya sekarang hancur-hancuran di daerah kami, berkisar antara 11, 12, paling tinggi 14.000. Nah, mungkin cabai ini akan, walaupun dia masih tumbuh subur, bunganya ini kayaknya bunga ketiga telah bermunculan, putiknya banyak, tetapi kalau kita hitung dengan kos pengeluaran kita dengan hasil produksi yang dikeluarkan, kayaknya tidak cocok lagi dengan modal yang kita keluarkan dengan hasil yang kita terima. Jadi mungkin pada saat ini kami akan mengadakan penyemprotan terakhir dengan menggunakan satu bahan ditambah dengan bahan bumbu dapur untuk kegunaannya agar tanaman buah daripada tanaman cabai itu bisa masak atau matang semuanya untuk mengakhiri daripada tanaman cabai ini. Baik, ini tanaman cabai ini yang kami upload beberapa bulan yang lalu, mulai dari pengolahan lahan, penyemprotan, pemupukan, dan lain sebagainya. Yang target kami kemarin mencapai 1,6 sampai 1,8. Tapi alhamdulillah sekarang ini cabainya memang mencapai 1,8. Ini buahnya masih banyak. Boleh kita lihat tuh lahannya. Ini sekarang pagi ini cuaca kayaknya sangat mendukung, langit sangat bagus sekali, panas. Ini kayaknya nanti akan panas terik di daerah kami. Udah beberapa hari hujan, sekarang mulai dari kemarin ya udah 2 hari panasnya sangatlah terik. Nah, itu kenalan kami, Gunung Kerinci yang ketinggian 3805 mdpl, yang sangat diincar oleh penggemar-penggemar alam, penggemar-penggemar pendaki gunung. Selalu mengejar daripada puncaknya, katanya atap daripada Sumatera. Oke, kita kembali lagi. Baik, kita sama-sama saksikan. Ini tips yang sering kami lakukan apabila tanaman cabai itu telah tua, hasil produksinya telah jauh menurun dan tidak sesuai lagi dengan modal yang kita keluarkan, dengan hasil yang kita terima, dengan harga cabai yang pada saat ini berkisar antara 11 sampai 15.000 maksimal. Kayaknya ini sudah tidak cocok lagi, maka satu-satunya jalan bagi kami untuk memasakkan semua daripada buah cabai tersebut. Baik, apakah yang kami gunakan? Mari kita sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu baru bagi kita, bagi yang belum mengetahui. Bagi senior-senior mungkin ini hal-hal yang sangat luar biasa. Tetapi bagi yang baru, bagi yang pemula di dalam tanaman cabai khususnya, mungkin ini hal yang baru. Jadi bagaimana sih caranya untuk mematangkan mematangkan buah daripada cabai itu secara keseluruhan. Tetapi memang walaupun demikian, nanti apabila telah kita mengaplikasikan produk tersebut, memang buahnya masak mulai dari yang kecil sampai yang besar, dan juga daunnya juga akan ikut menjadi masak dan kuning, dan perlahan dia akan rontok dan habis. Dan itu baru kita mengadakan pembersihan lagi dan akan menanam tanaman yang lain lagi untuk rotasi tanaman di satu lahan. Saran kami, apabila kita telah menanam tanaman cabai, kalau bisa untuk musim tanam berikutnya jangan ditanam cabai lagi, lebih baik ditanam dengan tanaman yang lain
Dan setelah itu mau tanam cabai lagi tidak masalah. Agar hama dan penyakit daripada tanaman cabai itu, rantai hama penyakit itu kita bisa terputus karena kita mengadakan rotasi tanaman. Oke, baik. Sini maaf karena kita cuma hanya sendirian. Baik, apa yang kita pakai untuk mematangkan tanaman buah daripada tanaman cabai tersebut, kami memakai dua produk ini. Kami memakai ini yang berbahan Pisofon, juga bisa memakai produk yang lain yang bermerek dagang, kalau tidak salah Orbit yang dari perusahaan Arena, dan juga bisa memakai yang merek dagang Cepa. Ini yang kami pakai. Ini untuk 5 tangki yang isi 16 liter 100 mili, untuk 5 tangki yang isinya 16 liter. Oke, baik. Ini kami telah menyediakan air sebanyak 10 tangki, dan ini akan kami aplikasikan 200 mili. Nah, ini 100 mili. Dan ini 100 mili lagi. Nah, inilah yang kami pakai untuk pematangan daripada buah cabai. Dan kami tidak memakai ini saja. Ada satu bahan yang kami pakai, yang sebagian pada para petani itu bahan tersebut untuk menyuburkan tanaman, untuk memacu pembungaan. Katanya bisa juga untuk memacu perakaran. Itu memang kami belum pernah mencoba. Ini suatu bumbu dapur yang bisa diaplikasikan pada tanaman. Katanya bisa untuk memperbanyak bunga, katanya bisa juga untuk bisa kesuburan, katanya juga untuk bisa keperakaran, kata kawan-kawan pada senior-senior yang lain. Tetapi hal ini kami memang belum mencoba. Tetapi kalau untuk pematangan dengan ini dan dicampur dengan ini, maka kami telah membuktikan sudah beberapa kali kami mencoba. Kalau cabai sudah tua, buahnya masih lumayan banyak, tetapi hasil daripada produksi itu tidak sesuai dengan harga yang kita terima, karena tidak cocok lagi. Ini jalan terakhir, menggunakan Cepa dan juga menggunakan Ajinomoto. Dengan dosis itu, Cepanya tadi untuk 5 tangki air sebanyak 100 mili, dan Ajinomoto untuk 5 tangki air sebanyak 50 gram. Nah, itulah dosis yang biasa kami lakukan. Ini karena kita memakai 10 tangki, atau Cepanya kita memakai 200 gram, Ajinomoto kita pakai 100 gram. Oke. Kita aduk. Nah, ini untuk 10 tangki air. Nah, oke. Mungkin hal-hal ini bagi sebagian petani telah biasa, tetapi bagi petani yang lain mungkin yang belum mengetahui, ini bisa menjadi sebagai pelajaran bagi kita. Baik, untuk pematakan buah yang berbahan Etefon tadi, yang bermerek Portar ataupun merek Cepa, itu akan bisa memasakkan buah cabai walaupun buah cabai itu belum terlalu tua. Dan juga nanti kita bisa akan memasakkan buah daripada cabai itu secara keseluruhan. Tapi yang lebih maksimal, apabila kita telah mengadakan penyemprotan sekarang, kalau bisa
5 sampai 7 hari ke depan disemprot 1 kali lagi dengan bahan yang sama, berbahan Etefon yang dari produk Arena juga ada yang mereknya merek dagangnya yang telah kami sebutkan tadi, ataupun yang merek dagangan Cepa itu berbahan yang sama, berbahan Etefon juga. Itu bisa diaplikasikan untuk tanaman cabai agar buah daripada tanaman cabai itu bisa matang keseluruhan. Tapi jangan sekali-kali untuk menyemprotkan bahan Etefon ini kepada tanaman cabai yang sedang berbuah lebat, yang mungkin pertumbuhan pucuk dan bunganya masih banyak. Jangan. Kenapa demikian? Karena dia akan menguningkan daun, merontokkan daun, menggugurkan bunga yang ada, dan cuma dia hanya menyelamatkan buah yang besar dan buah yang telah muncul. Dia akan mematangkan keseluruhan. Tapi kalau kita, misalnya waktu kita setelah memepet untuk rotasi tanaman yang berikutnya, sementara buahnya masih banyak, tapi harga tidak mendukung lagi, tidak sesuai dengan harga, dengan hasil produksi yang kita keluarkan, oke, silakan dicoba, yaitu bahan Etefon beserta Ajinomoto dengan dosis bahan Etefon yang merek Cepa tadi ataupun merek Orbit bisa diaplikasikan 100 ml untuk 5 tangki dan Ajinomotonya 50 gram untuk 5 tangki. Berarti 100 ml untuk 5 tangki ditambah dengan Ajinomoto sebanyak 5 gram, 50 gram juga untuk 5 tangki. Itu dengan dosis yang normal. Kalau dosis maksimalnya Ajinomoto itu bisa untuk 50 gram itu di 3 tangki. Dan juga bahan Etefonnya kalau 100 ml itu bisa untuk 4 tangki. Kalau kita kasih 2 atau 1 tangki misalnya, itu akan berefek keguguran sangat cepat daripada buah dan daun tanaman tersebut. Nanti kita tidak keburu metik, maka buahnya akan rontok semuanya. Oke, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi yang belum mengetahui bahwasanya untuk pematangan buah cabai secara keseluruhan itu bisa menggunakan Etefon yang merek dagangnya bisa jadi Cepa atau Orbit, itu yang kami ketahui, dan ditambah dengan Ajinomoto dengan dosis 50 gram untuk 5 tangki, berarti 10 gram untuk 1 tangki. Dan bahan Etefon tadi yang bermerek dagang Cepa ataupun Orbit tadi 100 ml untuk 5 tangki. Oke, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Semangat selalu petani cabai, walaupun harga tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa untuk menaikkan hasil produksi kita dengan sistem-sistem budidaya yang bisa kita robah dengan mengirit biaya seminimal mungkin, sekecil mungkin, dan menaikkan hasil panen, hasil produksi sebanyak mungkin. Dengan cara kita bisa berbagi, kita bisa bermitra dengan kawan-kawan perusahaan-perusahaan pestisida, perusahaan-perusahaan nutrisi, perusahaan-perusahaan pupuk. Mereka akan siap berbagi. Mudah-mudahan itu akan bisa mengurangi daripada ketekoran kita di dalam budidaya tanaman cabai. Masalahnya, kita sebagai seorang petani ini, kita tidak boleh lemah, kita harus kuat, semangat, dan selalu semangat, karena itulah profesi kita. Oke, itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cabai loker.